Di pohon masih muda warnanya hijau, semakin tua agak kuning, tua lagi orange, tua banget marun. Ini bijinya ada di dalamnya. Kalau dibelah dia didapat biji coklat yang masih ada pelepnya. Pelepnya putih-putih ngumpul gitu ya. Pelepnya rasanya manis gitu. Kalau dikulum-kulum ya. Jadi kalau di perkebunan itu para petani gini Bu, kulum satu taruh, kulum satu taruh, tuh lama banget ya kayak gitu. Jadi para petani coklat itu biasanya habis metik dibelah dua, dikumpulkan biji coklat yang ada pelepnya itu sampai banyak ya, bertumpuk. Kulitnya sih dibuang Bu. Kemudian dicuci Bu. Setelah dicuci ditiriskan, didiamkan atau difermentasi sampai keesokan harinya gitu. Keesokan harinya dicuci lagi ya, dicuci lagi, difermentasi lagi sampai keesokan harinya lagi. Besoknya lagi dicuci lagi, seperti itu sampai 7 hari berturut-turut gitu ya. Jadi susah banget sampai didapat biji coklat yang bersih dari pelepnya. Lalu dia akan jemur ya, akan dijemur gitu ya. Setelah itu Bu, dia akan dipecah ya, karena biji coklat ada kulit cangkangnya juga gitu. Dipecah, diambil bijinya saja gitu ya, dikumpulkan lagi dan disortir. Yang masih utuh-utuh ya, yang masih KW1, KW2 gitu ya, yang hancur sekalipun biasanya masih tetap dipakai gitu. Setelah itu Bu, di oven lah ya, dimatangkan ya, di roast, katanya di roast Bu, digongseng. Kalau kayak kopi itu digongseng gitu ya, dimatangkan. Di pabrik tuh di bahan berjalan, dia akan melalui proses pematangan seperti itu. Setelah itu Bu, akan dipres ya, dikumpulkan gitu, masuk dalam mesin pres, dipres, diperas sampai menetes minyak coklatnya. Ini yang namanya kakao oil atau kakao butter. Kualitasnya sangat bagus, harganya sangat mahal ya. Jadi pada proses pemerasan ini didapat ampas coklat yang menjadi cikal bakal coklat bubuk, dan didapat kakao butternya atau kakao oilnya. Penemu mesin pres ini namanya Van Houten. Makanya dia bikin pabrik coklat gitu ya. Oke, nah coklat aslinya rasanya pahit gitu, pahit banget ya. Supaya manis diberi gula, supaya enak dan lembut ketika dimakan gitu ya. Jadi lumer di dalam mulut, dikasih susu. Sehingga bahan baku The Cooking Chocolate Couverture, couverture itu the real chocolate ya, adalah coklat bubuk, minyak coklat, gula dan susu. Ya, ini yang namanya coklat couverture. Oke, kita kenal ada couverture, ada compound gitu ya. Nah, 3 bahan ini dapatnya The Cooking Chocolate Couverture. Untuk digunakan menjadi coklat hias dan lain sebagainya, dia harus melalui proses tempering. Ya, tempering tuh begini Bapak Ibu. Coklat dicincang, kemudian dilelehkan sampai mencapai suhu 48 derajat Celcius gitu. Setelah itu dia harus didinginkan lagi gitu. Didinginkannya ada 3 cara. Yang pertama, kalau di pabrik coklat Bu, ruangannya dingin gitu. Terus mejanya marmer, karena marmer nyimpan dingin ya. Coklatnya dituang di meja, terus kita aduk-aduk gitu. Kita aduk-aduk sampai dia dingin mencapai suhu 22 derajat Celcius. Oke, setelah itu dihangatkan lagi. Dihangatkan lagi sampai mencapai suhu 32 derajat Celcius, baru dia temper. Bisa dibekukan lagi untuk pralin, untuk hias-hiasan, untuk pagar-pagar, segala macam tuh baru bisa gitu. Sehingga tidak akrab, tidak bersahabat dengan kita-kita yang
pengusaha rumahan ya, nggak punya ruangan khusus untuk proses tempering. Sehingga pabrik kemudian membuat atau memproduksi coklat compound. Terus bedanya apa compound dengan couverture? Tadi bahannya 4 ya. Coklat bubuk, minyak coklat, gula dan susu. Di antara semuanya yang paling mahal adalah minyak coklat. Diganti minyak coklatnya menjadi minyak nabati dari kelapa sawit atau dari kedelai. Gitu. Sehingga bahan bakunya menjadi coklat bubuk, minyak nabati, gula dan susu. Jadinya dark cooking coklat compound. Gitu ya. Oke, yang ini nggak usah tempering. Jadi dilelehin langsung dibukuin lagi, dia gampang. Gitu, seperti yang nanti akan kita pakai. Gitu ya. Terus kok ada coklat yang warnanya tidak coklat. Gitu. Coklatnya white cooking coklat gitu ya. Kalau dia white cooking coklat couverture, berarti coklat bubuknya yang diganti dengan jenis susu bubuk. Gitu ya. Jadi susu bubuk, minyak coklat, gula dan susu juga. Gitu. Jadilah white cooking coklat couverture. Kalau yang compound susunya bubuk, minyaknya nabati, gula dan susu. Sehingga dia coklat bukan? Bukan coklat. Apalagi coklat yang warna-warni compound. Pasti dia bukan coklat. Gitu. Tidak ada kandungan coklatnya 1% pun. Makanya Departemen Perdagangan juga melarang sebetulnya mereka menyebut dirinya coklat. Harus disebutnya misalnya compound strawberry, compound lemon gitu ya. Tapi alasan pemasaran kemudian tetap aja masih disebut ya white cooking coklat compound. Padahal kalau kita lihat bahannya tidak ada 1% pun kandungan coklat di dalamnya. Negara Indonesia belum pernah nanam coklat. Semuanya warisan. Yang di Cianjur, Bu, kebunnya sekarang sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena pemerintah kita tuh lebih suka nanam karet daripada nanam coklat. Sawit. Iya, gitu karena panennya lebih cepat.